Baik, pindah panas ya, minggu lalu sudah saya share sebelumnya terkait dengan pindah panas. Ya, mudah-mudahan teman-teman sudah membaca semuanya, khususnya apa sih pindah panas, kemudian bagaimana proses pindah panas, ya mudah-mudahan sudah dibaca. Kemudian di fisika juga ada pindah panas, jadi lebih lengkap lagi, di mana perpindahan panas atau heat transfer ini kaitannya dengan aliran panas. Ya. Aliran panas, ya perpindahan panas ini ada 3. Ya. Apa saja? 3? Ayo, apa saja pindah panas itu? Anissa? Pindah panas apa aja? Konduksi. Terus? Konduksi. Konveksi. Konveksi. Ya. Terus? Sama Radiasi. Ya kan? radiasi. Ya. Nah, sekarang konduksi itu apa? Siapa ini? Yo, Resita. Ya, konduksi apa? Ada Resita? Cinta? Ayo, konduksi apa? Ada yang tahu? Di konduksi ini kaitannya dengan pindah panas yang membutuhkan media perantara. Ya, itu disebut sebagai konduksi. Sehingga muncul istilah kontor ya, dan isolator. Ya, konduktor adalah penghantar yang mampu menghantarkan panas, ya, contohnya besi, aluminium, ya. Kemudian isolator misalnya apa, penghambat panas, misalnya ada karet, ya, ada gabus, ya, mungkin kain, gitu ya. Nah ini sehingga kalau kita lihat, ya, konduksi ini adalah proses perpindahan panas yang membutuhkan media perantara. Itu adalah konduksi. Kemudian yang kedua apa? Konveksi. Konveksi ini adalah di mana perpindahan panas ini membutuhkan aliran dari medium perantaranya. Jadi medium perantaranya ikut membawa panas, ikut mengalir. Contohnya apa? Contohnya ini dengan udara ya. Jadi panas dibawa oleh udara. Misalnya dari mana sih? Dari AC ya. Kemudian dari mana lagi? Misalnya udara panas dari luar ya, dari sinar apa? Dari luar ya, lingkungan luar masuk ke dalam ruangan ini membawa panas. Jadi kita merasa panas ketika kena udara tersebut. Ya, kalau AC merasa kena udara itu dingin, jadi udaranya ikut mengalir. Atau ketika kita merebus air, ya, airnya ikut mengalir, ya. Di dalam panci dia ikut berputar air, ya, molekulnya ikut berputar. Itu adalah konveksi, sama-sama membutuhkan media perantara. Sementara radiasi tidak membutuhkan media perantara, ya. Jadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk gelombang. Nah, contohnya apa ya? Sinar matahari sampai ke bumi ini tanpa perantara, ya. Dari luar angkasa, ruang hampa, dia bisa sampai ke bumi tanpa perantara. Itu adalah 3 dari pindah panas. Itu prinsipnya itu dipegang dulu. Oke, saya lanjutkan khususnya yang
perhitungan lanjutan ya. Jadi kalau kita melihat bahwa ya, di dalam konduksi ya, nah, dalam konduksi kalau kita mengacu pada persamaannya ya, persamaannya adalah Q ya, Q ini adalah kalor ya, Q per T ya, laju ya, laju perpindahan Q per T adalah laju perpindahan kalor. Ini sama dengan ya, K ini adalah konstanta, A ini adalah luas ya. Jadi ada konstanta bahannya, konstanta bahan ini karakteristik bahan. Oh, besi ini berbeda dengan kayu. Oh, besi ini berbeda dengan aluminium ya. Mungkin stainless steel berbeda dengan tembaga dan lain sebagainya. Ini adalah K ini konstanta. Ya, ini ada nilainya masing-masing bahan berbeda-beda. Yang A adalah luas penampang. Ya, luas penampang. Luas penampang. Kemudian delta T adalah perbedaan suhu. Ya, suhu, perbedaan suhu. Ya. Kemudian perbedaan suhu. Kemudian yang D ini adalah ketebalan. Ya, tebal. Jadi perbedaan suhu, tebal. Jadi kalau luas penampangnya semakin besar, maka lajunya semakin besar. Ya. Perbedaan suhunya tinggi, maka semakin cepat laju kalornya. Ya. Yang D-nya ini adalah ketebalan. Semakin tebal, maka lajunya akan menurun. Ya. Jadi ini adalah Q. Ya. Kalau Q tidak per T atau tidak persatuan waktu, Q aja sama ya KA T1 min T2 atau delta T per D. Ya. Ini adalah konduktivitas ya. Nah, kalau kemudian kemarin sudah ini sudah saya share, sudah saya jelaskan. Ini kok kebalik ini. Ya. Jadi ini kita lihat soal ini, ya delta T-nya mana? Oh, delta T-nya ini suhu 50 dengan suhu 20 ya. Ini delta T. Panjang spatula ini panjang bisa dipakai untuk ketebalan atau D. D bisa diganti dengan panjang. Kemudian ini luas permukaan mengalir dalam 5 menit. Konduktivitas termalnya K-nya adalah 0,8. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus ya. Ya, Q per T sama dengan KA delta T per D. Ya, masukkan rumusnya ya. Maka kita peroleh ya hasil nanti dalam Q-nya berapa kalornya ya. Kemudian kita lihat yang bagaimana ya, ini khususnya bagaimana bila dilapis-lapis ya. Ada yang dilapis secara seri, ada yang dilapis secara paralel nanti ya. Misalnya apa sih yang dilapis-lapis ya? Misalnya termos di sini ya. Termos kalau kita lihat ya, termos air panas itu ya, kita amati bagian dalam ini biasanya ada bagian yang bisa aluminium ya, bisa misalnya stainless ya, ini bagian dalam ya. Ada mungkin aluminium foil ya, ini bagian dalam ya, meling-meling biasanya kan bagian dalam itu. Kemudian ada lapisan tengahnya ya. Lapisan tengahnya ini biasanya memiliki sifat menghambat panas ya. Menghambat panas ya. Lapisan tengah bisa misalnya karbon ya. Bisa misalnya gipsum ya. Atau bahan-bahan penghambat lain ya. Misalnya gabus juga bisa. Nah, di situ. Kemudian bagian luarnya lagi apa kalau tremos ya di sini. Bagian luarnya lagi ini ada plastik ya, berbahan plastik atau
yang lainnya juga bisa ya, misal ada karet ya. Nah, sehingga ketika air dimasukkan ke dalam termos ya, walaupun airnya ini panas pada suhu mungkin 100 derajat Celcius, ketika kita pegang luarnya maka tidak panas dinding termos ini ya. Paling agak-agak anget ya. Atau mungkin ada termos yang luarnya memang benar-benar tidak menghantarkan panas atau dingin ya. Nah, itu contoh termos. Berbeda dengan misalnya kita pegang ceret ya, ceret yang sudah untuk merebus air ya. Lalu kita pegang luarnya gimana? Ya panas, panasnya sama, mungkin hampir sama dengan ya, panas air di dalam ceret tersebut ya. Karena tidak ada lapisannya. Nah, sehingga ketika kita lapis secara seri ini manfaatnya banyak sekali ya, khususnya di dalam industri-industri pangan ya. Ini memang sudah biasa ada lapisan-lapisan berapa lapis. Nah, kalau berapa lapis maka kita bisa menghitung Q kalornya juga ya, atau panasnya yang ada di luar ya. Panas yang di dalam suhu berapa, panas yang di luar suhu berapa. Nah, sehingga yang perlu kita hitung ketika kita menghitung kalornya itu adalah ya, ini adalah K-nya ya, K-nya ya. Kalau di dalam perumusan Q sama dengan delta sama dengan A atau luas ya kali delta T perbedaan suhu dikalikan K dibagi D. Nah, K per D ini tergantung pada bahannya ya. Di K per D kalau luasnya kan sama, kalau disusun seri kan mepet-mepet gini ya. Kalau disusun seri kan mepet-mepet. Sehingga K ini kita ganti dengan U ya. K ini ya. Kalau D per K1 jadi dibalik ya seper U ya. Ini yang membedakan. Nah, D per K1 tambah D2 per K2 tambah D3 per K3 ini adalah diganti sebagai seper U ya. Sehingga Q sama dengan U. U ini pengganti konstanta per D ya. Konstanta per D dari seri, kalau seri ditambahkan ya. Mana U adalah koefisien perpindahan panas total atau tahanan panas total dari keseluruhan lapisan ya. Kita lihat ilustrasinya. Nah, ini adalah penyusunan seri ya. Penyusunan seri ini X1, X2, X3 ya, bahan 1, bahan 2, bahan 3 yang memiliki ketebalan. Ketebalannya D1 ini, D2 ini, D3 ini ya. Luasnya gimana? Luasnya sama. Ya, luasnya kan sama. Nah, memiliki koefisien yang berbeda, K1, K2 dan K3. Koefisiennya berbeda. Nah, delta T ya, delta T adalah panas dari yang satu sisi sini dengan yang satu sisi sini. Nah, berapa Q yang diteruskan melewati susunan seri ini ya. Nah, ini adalah tadi Q sama dengan U kali A kali delta T. Ya, kita contohkan. Jadi misalnya alat penyimpanan dingin mempunyai dinding yang terdiri dari 3 lapis, yaitu 11 cm lapisan batu bata bagian luar, 7,5 cm konkrit ya, dan 10 cm gabus ya. Temperatur rata-rata bagian dalam minus 18 derajat Celcius. Jadi di dalam itu pendingin ya, pendingin, ruangan pendingin. Ruangan pendingin walaupun di dalam minus ya, tapi di luar tidak ya. Misalnya kita pegang kulkas saja ya, kulkas atau freezer ya, di dalam dingin, tapi dipegang di luar tidak dingin ya. Nah, ini contohnya.
bagian luar 18 derajat Celcius. Hitung laju perpindahan panas lewat dinding tersebut, ya, antara lapisan gabus dan konkrit. Konduktivitasnya masing-masing ini, ya. Nah, kita hitung U-nya dulu, ya. Seper U tadi kan D ya atau X, ya. Ketebalan 1/2 X1 per K1 ini 0,16, X2 per K2 0,1, X3 per K3 2,33. Sehingga 1/U sama dengan 0,16 ditambah 0,10 ditambah 2,33 sama dengan 2,6. Sehingga U sama dengan 1/2,66 sama dengan 0,38 Joule. Joule meter kuadrat sekon derajat Celcius. Ya. Jadi Joule per luas per detik per derajat Celcius. Sehingga laju pindah panas adalah U dikali A kali delta T. Itu 0,28 dikali, oh ini 0,38 ya, maaf ya. Dikali 1 dikali 36 ya. Jadi ini salah ngetik. 13,7 Joule per sekon. Ya, ini adalah ketemunya Q. Nah, temperatur antara gabus dan konkrit kalau ada batu bata, konkrit, gabus. Jadi melewati batu bata, konkrit dan gabus. Ya. Sehingga kita ambil yang U-nya ini adalah U dari gabus ya, antara gabus dan konkrit. Berarti kan antara gabus dan konkrit. Nah, jadi U-nya kita ambil dari U gabus ya. Kalikan ini dicari delta T. Lajunya kan sama. Tertahan di gabus ini sebesar 32 derajat Celcius suhunya ya. Jadi ini di dalam pendingin ya. Jadi laju panasnya adalah 13,7 Joule per sekon. Sementara itu suhu ketika ada di antara gabus dengan konkrit ini adalah 32 ya. 32 sampai luar ini ya, sampai dalam nanti minus 18, sampai luar nanti 18 derajat. Ya, ini contoh. Nah, kemudian ada tahanan paralel ya, atau hambatan secara yang disusun secara paralel. Nah, kalau paralel itu kan berderet ya, baris. Nah, Q-nya dari sini ya. Nah, Q-nya dari sini. Kalau seri Q-nya dari biru sini ke merah ke kuning ya. Tapi kalau paralel ini semua kena sehingga ya panas mengalir melalui masing-masing komponen pada waktu yang bersamaan. Ini adalah secara paralel. Prinsipnya sama. Ya. Nah, kalau paralel maka ya apanya K-nya atau koefisiennya ini akan masing-masing ya, masing-masing. Misal dinding oven roti dibuat dari 10 cm batu bata, konduktivitas termalnya ini. Kemudian logam stainless diisikan masuk ke dalam dinding batu bata tersebut. Sehingga luas total area steel mencapai 1% dari luas dinding batu bata. Apabila konduktivitas thermal steelnya 45 Joule meter sekon derajat Celcius, hitung 1 proporsi relatif total perpindahan panas ke dinding lewat batu bata dan steel. Kehilangan tiap meter ya, dari suhunya 230 dan bagian luarnya 25 derajat Celcius. Nah, ini untuk menghitung delta T ya. Delta T-nya berarti 230 dikurangi 25 ya. Jadi kita hitung
Q pada batu bata, QB. QB ya luasnya mencapai, kalau ini luas steelnya 1%, berarti batu batanya ini mencapai 99% ya. Jadi luas ya, luas batu bata 0,99 ya, persen dikali delta T, ini dikali K ya, ini ada kurang dikali K ya, dikalikan K batu bata dibagi dengan X ya. Jadi ini masing-masing, dihitung masing-masing. Sehingga ketemunya Q batu bata adalah 446. Jadi sama rumusnya ya. Kemudian pada logamnya ini luasnya 1%. Jadi kita masukkan luasnya 1%, dikalikan delta T, dikalikan K per X ya. Jadi K-nya 45 ini konduktivitasnya dibagi 0,1 X-nya ketebalannya ya. Ketebalannya kan masuk di sini ya. 3923 Joule ya. Di 923 Joule. Jadi ilustrasinya ini, kalau ini kan 3 tadi ya. Nah, kalau ini kan 3 tadi ya. Nah, ini cuma 2 ya. Kalau dipasang seri, maka yang sama apa? Yang sama adalah ini. Nah, ketebalan di sini ya. Ketebalannya sama ya, tapi luasnya yang berbeda. Jadi ketebalannya sama, X-nya sama. Ini 0,1 kan 10 cm. Sehingga kalau proporsi relatif total pindah panas yang lewat batu bata bandingkan dengan steel ya. Jadi Q batu bata dibagi Q steel sama dengan 0,48 porsi relatif. Jadi dibagi 446 dibagi 923, ketemunya 0,48 atau 48% ya. Perbandingannya yang lewat open dengan lewat batu bata dan steel ya. Kemudian total kehilangannya 446 Joule ditambah 923 sama dengan 1369 Joule per sekon. Nah, ini adalah totalnya. Nah, jadi ini ya apa contohnya ketika disusun secara paralel ya. Kalau secara paralel K-nya berbeda masing-masing. Yang sama ini cuma ketebalannya saja ya. Luasnya gimana? Luasnya berbeda. Kalau tadi yang seri ya, dia akan mendapat luasnya A-nya sama ya. A-nya sama, kemudian ini ya. X-nya berbeda atau D-nya berbeda ya. Kemudian koefisiennya dirubah atau ditambahkan masing-masing, tambah ya, menjadi U ya. Jadi menjadi hambatan total. Ya, itu bedanya antara hambatan seri atau pindah panas secara seri dengan pindah panas secara paralel. Oke. Ya, mungkin itu saja ya. Nanti ini sambil dicoba-coba ya untuk soalnya ini silahkan dicoba-coba ya, yang bisa untuk dikerjakan. Nanti silahkan teman-teman bisa presensi ya di Google Classroom, kemudian ini apa untuk materinya juga saya upload di Google Classroom. Mungkin ada yang